Halo guys, selamat malam. Apa kabar semuanya? Sehat selalu. Bagaimana aktivitas hari-hari ini? Semoga sehat selalu ya guys ya. Dan saya ucapkan semoga kita diberi kesehatan agar bisa menggapai cita-cita kesuksesan dalam sebuah tujuan. Jadi malam ini saya mau sampaikan atas sebuah cerita kecil di mana saya sudah mulai nge-gym. Ya, saya sudah mulai nge-gym dari sekian lama, penuh drama, alasan penuh alasan. Jadi saya ambil kesimpulan, saya harus bangun, saya harus berubah, saya harus lebih kuat. Ya, kuat ini ya, kuat. Tapi yang saya maksud adalah tekad. Ya, tekad saya ini harus kuat. Karena apa? Tekad yang kuat bisa jadi dikalahkan oleh alasan kecil. Ya, jadi banyak tekad yang kuat atau momen usaha yang besar itu dikalahkan oleh alasan kecil. Contoh begini, ini masalah saya nge-gym. Waktu saya mau nge-gym, saya takut bahu kanan saya ini kembali cedera karena dengan beban yang berat gitu kan. Nah, alasan satu sudah menggagalkan rencana saya nge-gym. Alasan kedua, waktu saya terlalu sibuk ya. Saya terlalu banyak menghabiskan waktu saya di tempat pekerjaan, di keluarga, anak dan teman, banyak. Dan itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga ini kocak ya. Alasan ketiga ini kocak. Gimana kocaknya? Saya merasa ketika saya mau nge-gym, orang liatin saya semua. Sampai di tempat parkiran, orang pada ngeliatin, ngapain dia? Nah, ini dalam pikiran saya ya, ngapain dia kemari? Gendut, nah ya, pemula. Terus pas saya lagi pegang ini cerita pikiran. Begitu saya pegang dumbbell, mana ada gitu, salah. Pemula, ini itu. Jadi perasaannya itu diliatin, diomelin dan lain-lain. Itu yang menjadikan dasar saya malas untuk olahraga, terutama nge-gym. Sehingga dari 2017 sampai 2025 kemarin saya gagal untuk memulai nge-gym. Jadi hari ini, tepatnya tadi pagi, saya membulatkan tekad saya. Saya ambil tas olahraga saya masukkan baju sport, ya training lah istilahnya, saya masukkan. Saya bawa ke tempat rumah nenek anak-anak. Jadi biarkan di situ, pulang kerja jam 12 saya ambil jadwal untuk nge-gym. Itu waktu istirahat kantor. Waktu istirahat yang sudah saya amati, yang sudah saya lihat, biasanya jam 12 sampai jam 2 itu cuma tidur doang. Tiduran. Jadi nggak ada aktivitas yang memang wah sibuk, nggak ada. Jadi saya pakai jadwal itu untuk nge-gym. Itu luar biasa. Saya buang drama tersebut. 3 alasan tersebut saya campak dalam karet, dalam kolong ya. Saya ambil, saya kantor. Saat di kantor masih juga mikir gimana. Main dalam pikiran kita, diragu. Pas jam 12 pulang, main lagi pikirannya.
jadi nggak ya, kayaknya nih nggak enak badan, kayaknya nggak enak perut, kayaknya nanti ada ini ada itu, main. Tapi bulat, saya harus nge-gym. Jadi saya ganti baju, pakai sepatu dan berangkat. Sampai di sana, oke, fine. Sampai sana kosong, nggak rame ya, satu dua ada dua orang. Itu begitu masuk jumpa, saya temui langsung pemilik tempat gymnya. Bang, ya kayak bertemu salam gitu. Bang, balik lagi bang, kemarin ada cek, saya mau mulai. Oh ya bang, gimana bang? Mau member atau gimana, harian aja bang? Bayar 10.000. Ya 10.000 lah. Saya coba pelan-pelan. Dah, ada komentar. Oke, kita gaskan, kita mainkan dengan pemanasan. 1, 2, 3 pemanasan sudah selesai semuanya, dan saya mainkan alat yang ada di situ. Oke, aman, 2 orang udah masuk yang baru, nggak ada liatin, nggak ada yang komentar, nggak ada yang ngejek atau apapun itu, nggak ada yang seperti saya pikirkan sebelumnya. Saya mainkan bertambah 3, 4, 5 orang sudah penuh, nggak penuh sampai desakan, tapi setidaknya ada 3 orang, 4 orang ada, nggak ada. Nah, jadi saya mikir, ternyata orang lain nggak peduli gimana kita. Mereka di gym itu tidak peduli terhadap gerakan kita, tidak peduli terhadap bagaimana cara kita yang pemula ini, bagaimana badan kita yang bukan kita, badan saya gemuk ini, nggak peduli. Karena mereka di situ terlalu fokus dengan setnya masing-masing, gerakannya masing-masing, tanggung jawab masing-masing, restnya mereka harus itu. Mereka selalu sedang sibuk dengan urusan mereka. Apa yang saya takutkan? Jika saya tidak mencoba sekarang, mungkin sampai seterusnya akan terus-terusan saya malas. Ya, jadi intinya apapun yang kamu lakukan, orang nggak peduli. Kamu bukan siapa-siapa bagi mereka. Kamu sama seperti mereka. Mereka mau nge-gym, kamu pun nge-gym. Mereka mau ngurus badan sendiri, kamu pun ngurus badan sendiri. Gak ada yang namanya bersalah tuh. Mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari mungkin ada, tapi mungkin diberikan saran, tips karena mungkin sudah sering datang dan mereka membantu itu wajar. Jangan takut dibantu, biarkan mereka bantu karena kamu salah. Yang penting kamu udah mulai dulu, dah cukup. Seterusnya serahkan hari ke hari. Ya, ingat, kemarin adalah masa lalu, besok adalah masa depan, hari ini adalah berkah. Itu kata gurunya Bu Okwe ya, di Kung Panda ya. Jadi saya ambil sedikit seperti itu, tapi cocok. Kamu lebih baik fokus untuk hari ini, ya, fokus untuk hari ini supaya besok kamu lebih baik dibandingkan kemarin. Apalagi kamu lebih baik dibandingkan hari ini. Ya, terus berubah, terus belajar, dan terus-terusan jangan takut. Oh, saya nggak bisa, saya kan pemula. Saya buka TikTok tadi. Saya buka TikTok, itu tidak mampus. Walaupun kan di gym itu cermin banyak. Nggak peduli, ditengok pemula, enggak. Ingat, orang nggak peduli dengan gimana cara kamu, nggak peduli gimana kamu belajar. Ya, ingat, kamu fokus dengan tujuan kamu. Oke? Ya gitu, pengalaman saya dalam nge-gym.
Semoga ada masukan dari teman-teman sekalian di kolom komentar. Bagaimana cara saya sebenarnya, bagusnya bagaimana. Jika salah, silahkan ditegur atau di komen bagaimana cara seharusnya. Oke, jadi 1 hari perdana nge-gym saya selesai dengan membulatkan tekad. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe serta tombol lonceng. Saya undur diri, let's go.